Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada perkuliahan kedua ini, Bapak Ibu, kita membahas tentang pertama, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini menjelaskan bagaimana financial technology di zaman sekarang ini, syariah tuh mengaturnya bagaimana dan atas dasar hukum apa sehingga financial technology ini diperbolehkan dalam implementasi pada kehidupan sekarang di zaman modern sekarang. Oke, yang kedua kita membahas tentang uang elektronik syariah atau e-elektronik yang biasa kita pakai hari-hari, eh, bukan uang fiat ataupun kertas. Yang terakhir syariah card, bagaimana kita mengkombinasikan dan memformulasikan dengan fatwa DSN MUI. Dan untuk standar syariah WIFI di sini belum adanya pembahasan khusus tentang syariah card, maka darinya mungkin hanya dibahas dan dikaji melalui fatwa DSN itu sendiri. Oke, kita pergi ke definisi. Definisi yang pertama adalah layanan keuangan yang menghubungkan pemberi dan penerima pembiayaan melalui platform. Jadi semua layanan di zaman sekarang itu untuk mempermudah dan mempertemukan semua lender atau borrower atau peminjam dan pendana itu melalui platform agar mempermudah dan mengefisienkan serta menjamin keamanan bagi tiap-tiap akun. Platform digital dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Tentu kontrak-kontraknya pun harus sesuai dengan syariah, tidak boleh adanya riba, goror. Terus layanan ini menawarkan alternatif pembiayaan yang adil, transparan bagi masyarakat, khususnya yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Ini sebagai alternatif juga untuk masyarakat Indonesia yang ingin memakai layanan alternatif selain konvensional dan ingin berpindah atau hijrah ke layanan yang berlandaskan prinsip syariah. Oke, poin yang kedua mengacu pada prinsip-prinsip syariah, keadilan, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman. Layanan ini memiliki mekanisme dan alur pelaksanaan, jadi ada fatwa tersendiri yang mengatur bagaimana financial technology ini diimplementasikan melalui fatwa 117 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 2 garis miring 2018. Oke, kita pergi ke sejarah atau pendahuluan. Jadi saat ini terjadinya pergeseran dari uang kertas ke uang elektronik. Jadi pada awal-awal mula uang itu dibentuk sebagai alat transaksi, pada saat itu yang pertama-tama itu memakai yang namanya uang fiat sebagai pengganti dari yang tadinya dirham dinar itu, karena uang kertas itu sebagai alat transaksi yang bisa di-print. Tapi di zaman sekarang jadi permasalahan beberapa kasus seperti di transaksi ribawi, di mana uang kertas itu bertambah nilai uang itu bertambah tanpa diiringi dengan value dari real sektor itu sendiri. Itu yang jadi permasalahan uang kertas di zaman sekarang. Jadi terjadinya pergeseran dari uang kertas ke uang elektronik, perkembangan alat pembayaran berupa elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu namun juga berkembang dalam bentuk lainnya. Seiring dengan berkembang teknologi informasi dan komunikasi, alat pembayaran berupa elektronik yang diterbitkan oleh bank melalui lembaga selain bank saat ini semakin berkembang, lembaga keuangan lain-lain. Yang poin kedua, perkembangan e-money mampu menciptakan suatu trendless cash society. Kalau Bapak Ibu yang dipakai sehari-hari, OVO apa namanya lagi tuh, jadi bank-bank tuh punya fitur-fitur sendiri, kayak BCA, Bank Mandiri itu punya e-money tersendiri untuk mempermudah kita untuk melakukan berbagai jenis transaksi, yaitu suatu perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi non tunai dengan memanfaatkan kemudahan yang ditawari oleh alat-alat transaksi elektronik tersebut. Terus pertanyaannya, bagaimana dasar hukumnya? Emang udah ada yang ngatur? Oke, kita pergi. Dasar hukumnya itu saya mengacu kepada ini yang paling relevan. Saya ini nge-screen dari beberapa riwayat pendapat ahli. Ini yang paling relevan lah. Pendapat Ibnu Hazim dalam kitab Al-Muhalla jilid 8 ini berbunyi, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nas pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak.
Oke, poin yang kedua, uang yang dalam literatur fikih disebut dengan saman atau nuqud itu didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut. Uang adalah segala bentuk yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut. Jadi ini tuh pada zaman sekarang bagaimana masyarakat mengakui atau menerima apa sih, dalam bentuk apa sih sebagai mata uang yang dapat diterima, itu mengacu pada urf dan tidak harus terbuat dari emas dan perak. Itu pendapat dalam dua poin ini. Pokoknya yang dapat diterima dan menjadi alat pertukaran pada adat suatu daerah itu. Oke, ini contoh-contoh uang elektronik syariah. Ada link aja syariah, tap cash syariah, brizi syariah. Kalau link aja tuh yang diterbitkan oleh PT Finaria Prima X Pratama. Kalau tap cash tuh oleh Bank Mandiri. Brizi tuh uang elektronik syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi ada yang produk elektronik syariah, ada yang konven, yang biasa selain Brizi syariah atau cash syariah itu, atau ada yang namanya flash kalau yang konvensional. Kalau terus kita beranjak ke karakteristik uang elektronik syariah. Ini ada ciri-cirinya tuh: nilai uang dapat disimpan. Uang elektronik syariah memiliki nilai uang yang dapat disimpan dalam bentuk saldo elektronik. Berdasarkan prinsip syariah nggak boleh adanya biasa, goror, maisir, riba. Bisa digunakan untuk alat pembayaran kayak pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan belanja di toko. Terus diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah. Ini yang penting soalnya kita harus melihat bank apa yang menampung dari uang elektronik itu, karena kita harus konsen juga terhadap uang itu dari mana. Nah, uang elektronik syariah diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, harus dipastikan dulu jadinya. Pada slide ini tentang syariah card, bagaimana hukumnya, diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 54 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2006, yaitu menyatakan diperbolehkan memakai syariah card atas dasar akad ada 3, kafalah, qard, dan ijarah. Kafalah ini penerbit kartu adalah penjamin atau kafil atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan merchant. Jadi penerbit kartu ini penjamin bagi pemegang kartu dan atau penarikan tunai dari selain ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit dapat menerima ujroh kafalah. Yang kedua adalah qard. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman atau yang disebut dengan mukrid kepada pemegang kartu atau muktarid melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit tersebut. Yang terakhir yaitu ijarah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Karena sudah memberikan servis jasa, maka pemegang kartu ini dapat menerima membership fee atau administration fee. Jadi ketiga akad ini yaitu mereka dapat dapat menerima atau mengenakan fee atau yang disebut dengan ujroh dari pemegang kartu. Ketentuan khususnya ini ada 2, jadi jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah ini yang tadi saya sudah jelaskan. Bank syariah harus, nggak boleh yang bank konven. Jadi makanya kayak Shopee Pay gitu-gitu tuh dipertanyakan tuh, apakah penempatan bank itu di bank syariah atau bank konven. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Makanya ini ada security khusus yang beberapa lapisan untuk memastikan ada penggantian in case kalau ada kasus terjadinya di fault dari customer tidak disengaja tapi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.